Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Kita berada di kaidah yang ke-21. Ini bergabunglah dengan kafilah orang-orang yang jujur. Ya, kalau ini partai, ayo mari masuk di partai orang-orang jujur. Ya. Mari bergabung dengan kafilah orang-orang jujur. Ini artinya tema kita, tema penting dalam hidup. Karena tidak ada kebahagiaan tanpa sebuah kejujuran, dan tidak ada kehinaan bagi orang-orang yang jujur. InsyaAllah kalau mau menjadi peserta orang-orang yang mulia, awali hidup kita dengan menjadi orang-orang yang bisa jujur. Nah, dulu sudah pernah ada pembahasan kita. Wa qad haba man iftara, sungguh celaka orang-orang yang berdusta, yang berbohong. Malah penulis kitab ini memasukkan lagi satu judul yang lawannya itu. Berbahagialah, bergabunglah dengan kafilah orang-orang yang jujur. InsyaAllah Pak ya. Ya, ajakan mulia, ajakan bergabung di kelompoknya orang-orang yang jujur, kelompoknya orang-orang yang memiliki sifat akhlak yang mulia, kelompok orang-orang yang jujur. Nah, ayatnya ini kita punya langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sama-sama Ki. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah, itu panggilan itu. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Lalu ini ajakannya, wa kunu ma'as shadiqin. Sama-sama. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, ya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Menurut saya ini tema, menurut saya Pak, tema yang paling membahagiakan. Tidak ada bebannya ini tema ini Pak. Siapapun dan umur berapapun pasti cocok semua. Tidak ada yang tidak cocok materi ini. Dan tidak ada yang tersinggung kalau materi ini Pak. Enak sekali ini materi. Karena saya ingat orang-orang tua kita dahulu Pak tidak terlalu tinggi sekolahnya.
S1 jarang sekali, SMA sedikit sekali, SMP alhamdulillah ada, SD rata-rata. Tapi kenapa tenang sekali hidupnya? Kenapa bahagia orang-orang tua dahulu? Satu modalnya Pak, dia menjadi orang-orang yang jujur dalam hidupnya, tidak ada bebannya. Nyata ada sebuah buku yang saya baca, jujur itu membahagiakan dan dusta itu menyiksa. Ya, jujur itu bahagia dan berdusta itu menyiksa. Kalau mau kita tersiksa, silakan berbohong. Ya, pasti tersiksa ki. Memang mungkin fisik tidak dipukul, tapi selalu ada ketakutan. Jangan-jangan terbongkar, jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan nanti ada yang tahu. Kita tersiksa Pak. Jujur itu mengantar orang awet muda Pak, awet muda. Dan dusta itu cepat keropos. Tapi Pak, maaf, salah satu obat dari awet muda, jujur saja, jujur dalam hidup. Jujur itu membuat enak makan, enak tidur, enak, ya, tidak ada siksaan, tidak ada beban. Seperdua penyakit itu datang dalam diri kita karena kebohongan, dan seperdua obat itu pada diri kita karena kejujuran. Ya, coba enaknya itu Pak bahasa itu. Seperdua obat itu dalam diri kita itu kejujuran, dan seperdua penyakit itu karena kebohongan. Maaf, yang sudah diserang sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini, salah satu pemicunya ada kebohongan kita bikin. Bohong dalam banyak cakupannya. Salah satunya bohong dalam, bukan cuma berkata Pak, bohong dalam penampilan. Mohon maaf Pak, ada orang itu berbohong penampilan, HP-nya mahal, tapi sebenarnya bukan dia yang punya. Gayanya aja, baru tidak ada pulsanya. Itu orang-orang begini semakin sering berpenampilan, lalu belum waktunya penampilan tak seperti itu, ada kita bikin-bikin, kita tutup-tutupi. Sebenarnya itu Pak, sisaan batin dalam diri kita, siksaan batin. Beli sesuatu sebenarnya kita tidak butuh, karena mau jadi dibilang, akhirnya dibeli itu barang. Itu sebuah kebohongan tanpa kita sadari. Beda Pak ya, kalau kita memang butuh, tidak ada apa-apa. Ya, mengiklankan sesuatu, berkata sesuatu yang tidak ada pada diri kita, itu juga sebagai sebuah kebohongan. Kemarin insyaallah Bapak, Ibu-ibu saudara sekalian, wasiat dari, tidak mungkin ini kaidah besar, nasihat besar, rumus besar dalam hidup. Ada dua di sini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Satu, hubungan kita berinteraksi dengan Allah, hubungan kita kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, ini lebih cenderung kepada manusia. Jadilah engkau orang-orang jujur. Sama Allah bagus, sama manusia juga bagus. Karena saya yakin Bapak Ibu,
serendah apapun status sosial kita, serendah apapun jabatan kita, sekecil siapapun kita, tidak ada orang yang tidak suka pada sebuah kejujuran. Dan tidak ada orang yang mau dibohongi, Pak. Biar orang miskin, Pak, tidak mau dibohongi. Biar orang jelek mukana, biar jelek mukana, tidak mau dibohongi. Jadi kalau ada orang suka bohong, jangan bilang mau mentah-mentah muka aku jelek baru kau bohong sama saya, tidak boleh. Tidak ada orang yang mau dibohongi. Anak-anak kecil pun meskipun tidak mampu melakukan perlawanan fisik, tapi batinnya itu melawan kalau dibohongi. Gitu ya? Iya nak. Situ mau ke mondok. Nanti mama kasih kok nanti begini, saya kasih kok nanti. Sekalinya berjalan tidak taati sih. Pasti sakit yang dibohongi itu. Nanti kalau naik ke juz 1, naik ke juz 2, kasih kok hadiah. Sekalinya naik ke juz 2, Pak, mana hadiah anak? Tunggu dulu nah. Itu gimana ya? Tidak ada yang mau dibohongi, Pak.